sadar bahwa hidup kita di bumi ini saat ini, hidup aku sebagai Devi itu hanya terjadi sekali dan ini it's very short. Hidup itu sangat singkat, jadi aku ingin menggunakan sebaik-baiknya dan aku pengen hidup dengan sepenuh-penuhnya gitu. Halo teman-teman semuanya, jadi nama aku Devi, aku seorang penyintas anxiety disorder yang saat ini aku juga aktif sebagai relawan sosial. Bisa menjalani hidup dan menikmati hidup sepenuh-penuhnya itu priceless dan sangat-sangat precious gitu, karena dulu waktu aku kena anxiety aku tuh kayak benar-benar nggak bisa menikmati hidup setiap hari gitu, dan sekarang aku alhamdulillahnya aku udah sembuh, aku juga udah selesai nggak minum obat, nggak terapi juga, jadi aku asumsikan diriku udah sembuh gitu ya. Walaupun mungkin nanti bisa saja suatu hari itu kambuh atau bagaimana aku juga nggak tahu, tapi untuk saat ini aku sembuh dan aku sangat-sangat menjaga mental health-ku gitu. Maintain untuk terus-terusan menjaga mental health-ku biar stabil gitu. Aku punya temen yang dia bisnis, dia kemarin jalan-jalan ke daerah Santorini. Apa sih yang ya pokoknya lagi ada pemandangan pantainya gitu, sama dia lagi yang di apa yang bangunan-bangunan putih-putih gitu. Aku waktu itu telepon dia, pada akhirnya dia bilang Santorini ini adalah salah satu kota yang bener-bener kayak kota impianku. Tahu nggak sih, aku nggak bisa bener-bener nikmatin karena dia banyak banget kayak ada problem di usahanya, terus kayak dia banyak banget dihubungin sama eh, kliennya atau gimana aku nggak tahu, pokoknya dia ke distract sama kerjaannya yang bener-bener overwhelming banget gitu dan lain sebagainya. Jadi dia bilang aku bener-bener kayak nggak bisa nikmatin Santorini sepenuh-penuhnya. Kemarin aku di rumah ya, aku duduk di teras rumah aku, kayak di depan sana itu kayak ada pohon yang ranting-rantingnya itu menjalar gitu, terus di situ tuh ada awan-awan di sela-sela pohon itu, terus langitnya biru banget, terus ada burung hinggap di dahan-dahan yang ranting yang kecil gitu, ada burung gitu kayak dia berjejer gitu, terus kayak aku lihat pemandangan itu kayak ya oh my god, padahal itu aku cuma di teras rumah dan nggak sengaja ngelihat pemandangan itu tuh kayak aku udah seneng banget. Kadang tuh apa ya, kamu bisa benar-benar satisfied with your life atau menikmati hidup sepenuh-penuhnya itu di dalam sini, kepuasan batin, dan itu biasanya tuh kayak dari hal-hal kecil. Contohnya mungkin karena aku relawan sosial ya, jadi aku kadang menerima orang yang mungkin punya punya mental health issue dengan mereka gitu, mungkin mereka punya anxiety disorder atau depresi yang aku juga pernah mengalami gitu. Dia datang ke aku, dia curhat dan dia konsultasi sama aku, dan kayak aku dengerin dia, aku kasih saran sesuai dengan yang pernah aku alami, sesuai pengalaman hidup aku yang mungkin bisa membantu. Terus kemudian beberapa minggu kemudian dia datang berterima kasih sama aku, terus bilang kalau hidupnya itu jauh lebih baik. Atau ketika kayak aku beli makanan atau apa gitu ya, terus tiba-tiba aku ngelihat ada pemulung gitu di pinggir jalan dan aku kasih gitu makanan yang aku beli tadi ke pemulung gitu. Terus dia kayak, "Oh, makasih, Mbak." Apa ya, eee, wajah bahagia yang dia tampilkan itu tuh menular gitu. Kepuasan batinnya itu tuh Masya Allah banget gitu, hanya dengan hal-hal kecil seperti itu. Jadi itu yang hal-hal yang kayak gitu yang nggak bisa dibeli sama uang, itu yang priceless, bahagia yang long lasting, sampai kapanpun akan, ada gitu, sampai kapanpun akan masih berasa bahagianya gitu. Salah satu cara untuk bisa hidup sepenuh-penuhnya buat kayak, "Oh my god, life is short, life is only one time and I'm gonna make it the best as I can," gitu, kayak, mmm, gimana cara kayak make the best of your life gitu, yang menjalani hidup sepenuh-penuhnya itu salah satu cara simpelnya itu menerapkan prinsip mulai aja dulu. Lakuin apa yang ingin kamu lakuin buat dirimu sendiri, buat keluargamu, buat orang tuamu, buat komunitasmu, buat negaramu, karena hidup itu cuma sekali. Chill, relax,
nggak usah terlalu serius, yang penting jalan aja. Selama itu baik dan tidak merugikan orang lain, kenapa nggak dicoba? Kalau kata Fedile Kamus itu, Allah place that desire on your heart. Aku percaya Tuhan Maha membolak-balikan hati, jadi ketika keinginan itu muncul dari hati kita yang terdalam, berarti itu memang disengaja. Nah, buat kamu yang di luar sana yang punya keinginan buat doing something, just go for it. Meski ada hambatan, meski nggak sempurna, meski banyak kekurangan, yang penting just do it gitu. Do it alone, do it broke, do it scared, do it tired, just do it. Yang penting ambil langkah pertama aja dulu gitu. Cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu, puaskan rasa penasaran kamu, kembangkan seluruh potensi kamu sampai seberapa jauh kamu bisa berekspansi. Berani untuk menjadi diri sendiri selama kita adalah orang baik dan tidak menyakiti orang lain, karena jangan terlalu memperdulikan apa kata orang, karena pada akhirnya bukan mereka yang menjalani hidupmu, yang menjalani hidupmu itu adalah kamu sendiri. So make the best of it. Apa yang pengen kamu lakuin ini dalam artian hal-hal yang baik ya, bukan hal-hal yang kayak merugikan orang lain, tapi hal-hal yang memang untuk mengembangkan diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu pengen sesuatu, itu percayalah bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menanamkan keinginan itu di dalam hidup kamu. Misalkan kamu pengen buka bisnis, lakuin aja, bismillah, lakuin, mulai aja dulu. Kalau kalian suka konten mental health dan pengembangan diri kayak gini, jangan lupa subscribe ya. Kita bareng-bareng belajar untuk menjalani hidup yang penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, dan menikmati hidup sepenuh-penuhnya.